Hai semua yang sedang menonton di rumah, di kantor, maupun yang sedang beraktivitas. Selamat berjumpa dengan kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Desi Aprianti Semomora. Dan saya Labodan Elisa Sagala. Dan narasumber kehormatan kita Bapak Akar Benedictus Analu SHMH. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa kabar Pak? Kabar baik, luar biasa baik, puji Tuhan. Baik Pak, kali ini kita akan membahas sebuah tema persepsi antropologi terhadap hukum adat di Indonesia. Di mana kita ketahui ilmu antropologi mempelajari manusia baik sebagai makhluk sosial dan kebudayaannya. Dan dalam kesempatan ini, topik menarik yang akan kita bahas mengenai bagaimana sebuah hukum adat pernikahan di dalam masyarakat hukum adat Batak Toba perihal pernikahan. Hal ini juga bisa berkaitan bagaimana sebuah manusia menjalankan kehidupannya dalam hukum adat secara lisan yang kemudian diturunkan secara baik. Untuk itu marilah kita bahas secara bersama-sama dengan narasumber kita. Baik Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai hukum adat perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba? Ya, baik. Kalau kita bicara tentang hukum adat perkawinan pada masyarakat Batak Toba, saja dalam adat Batak itu sendiri tentu memiliki berbagai macam aturan dan hukumnya, yang mana ini semua satu kesatuan dengan hukum adat Batak Toba itu sendiri, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam perkawinan di adat Batak Toba semua tercakup ke dalam hukum adat Batak Toba itu sendiri, yang mana dalam suatu perkawinan secara adat Batak Toba itu sudah diatur dalam hukum adat perkawinan Batak Toba secara baku, yang mana dalam hukum adat Batak Toba sendiri untuk perkawinan untuk melaksanakan suatu perkawinan itu tidak hanya menyatukan keluarga kedua mempelai saja, baik itu keluarga mempelai pria atau dalam istilah bahasa Batak Toba dikenal dengan sebutan pihak paranak, dan juga dengan keluarga pihak mempelai wanita dalam adat Batak Toba yang biasa dikenal dengan istilah parboru, pihak parboru atau ya biar teman-teman tidak bingung, itu parboru itu maksudnya pihak mempelai wanita. Juga kalau untuk paranak itu pihak mempelai pria. Tentu saja dalam melaksanakan pernikahan secara adat Batak Toba tersebut tidak hanya keluarga dari pihak paranak saja dan tidak hanya dari pihak keluarga parboru saja yang terlibat, akan tetapi ini juga melibatkan seluruh unsur dalam adat Batak Toba itu sendiri, yaitu unsur dalihan atolu. Dalihan atolu itu, atau kalau dalam bahasa Indonesianya buku 3, itu cakupannya adalah yang pertama hula-hula, kemudian juga boru, dan yang ketiga adalah dongan tubuh. Dongan tubuh itu maksudnya pihak yang berasal dari satu marga dengan keluarga, baik itu dari pihak ayah mempelai pria maupun dari pihak ayah mempelai wanita. Dongan tubuh ya. Kemudian kalau dari pihak hula-hula itu artinya pihak pemberi istri. Jadi kan bisa juga hula-hula itu ada dari hula-hula, misalnya dari hula-hulanya orang tua mempelai wanita, dan ada juga hula-hula dari pihak mempelai wanita. Itu yang dimaksud dengan hula-hula. Bahkan juga dari pihak opungnya mempelai pria maupun pihak opungnya mempelai wanita, itu ada juga pihak tulangnya itu. Ya dalam arti apa? Biasa kalau dari pihak opung itu biasanya opung dari pihak tulang. Dan kalau tulang dari pihak opung itu biasa dikenal dengan sebutan tulang rorogot. Nah, seperti itu misalnya ya, supaya teman-teman tidak
itulah salah satu unsur dari galian atau sendiri. Mengenai galian atau itu dia dan Batak itu ada 3 unsur, yaitu gula, boru, dan juga dongan bumbu. Bahkan bila temu dongan satu juga bisa diundang, bisa terlibat dalam kata dongan satu itu ya dari teman-teman satu kampung. Misalnya dari teman keluarga mempelai, entah keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita itu diundang ya ke acara pernikahan tersebut. Nah itulah yang dikenal dengan istilah dongan sahuta itu ya kalau di acara adat Batak Toba seperti itu. Jadi seperti itu penjelasannya. Baik. Lalu Pak, ada nggak sih Pak aturan yang mengatur apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam pernikahan adat Batak Toba ini? Tentu saja ada. Baik, tentu saja ada. Secara hukum adat Batak Toba ada perkawinan yang tidak diperbolehkan. Apa saja kah itu? Nah, yang pertama itu perkawinan satu marga. Itu jelas nggak boleh. Contohnya misalnya nih, marga saya kan Manalu. Nah, marga saya Manalu. Misalnya saya menikah dengan guru Manalu, walaupun lain ibu, itu jelas tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kalau bagi masyarakat Batak Toba menikah dengan satu marga itu sama saja dengan incest. Karena kita sama saja dengan menikahi, ya kalau istilah Bataknya ito ya, menikahi ito kita sendiri. Ito kita sendiri. Yang artinya menikah sama ito kandung saja jelas incest. Apalagi kalau menikah dengan orang yang walaupun tidak sekandung tapi beda marga. Maksudnya tapi marganya sama, tapi satu marga itu jelas tidak boleh. Itu misalnya Manalu dengan Manalu jelas tidak boleh karena itu sama saja dengan incest. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam adat Batak Toba. Itu pernikahan marsi buatan. Marsi buatan itu misalnya apa? Ya contohnya nih, menikah dengan beda marga tapi masih satu leluhur. Marsi buatan, misalnya Manalu menikah dengan Purba, atau Manalu menikah dengan Simamora di Bataraja. Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh itu. Akan tetapi di banyak kampung atau kalau di tanah Batak atau kalau istilah dalam bahasa Batak itu hutan gitu ya. Nah, seperti ini sudah tidak sepenuhnya ditaati lagi. Dalam arti kata sudah banyak dilakukan. Ya misalnya contohnya itu tadi Manalu menikah dengan Purba, Manalu menikah dengan Simamora di Bataraja. Nah itu juga betul masih buatan. Jadi kalau dalam kasus seperti ini itu termasuk salah satu bentuk pergeseran nilai. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang seharusnya tidak boleh, tapi karena sudah banyak yang dilakukan, jadi ini sudah menjadi pergeseran nilai gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi antropologinya ya teman-teman semua itu. Terus yang ketiga, menikah dengan boru atau anak perempuan dari bapak tua atau bapak muda. Jelas tidak boleh karena walaupun sepupu kan tapi masih satu marga. Ya contohnya kan biarpun kandung ya, biarpun ini abang kandung atau adik kandung dari bapak kita, kan abang kandung, adik kandung dari bapak kita. Itu jelas tidak boleh. Bahkan kalau dari orang yang kita panggil bapak tua atau bapak muda karena marganya sama, misalnya Manalu sama Manalu, itu juga tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dalam hukum adat Batak Toba yang seperti itu kan sama balik lagi itu juga sama ada incest sama saja incest karena kan kita menikah dengan ito kita sendiri, dengan kakak atau adik perempuan kita sendiri, atau kalau dalam bahasa Batak ya istilahnya kita mengawini ito kita sendiri, nggak boleh itu. Karena kan boru marga sama borunya kan masih sama, seperti itu ya. Nah itu jelas tidak boleh. Dan
yang keempat, jangan lupa itu dilarang mengawini boru dari jika kita pria tidak boleh mengawini boru dari boru kita, walaupun beda marga ya. Itu juga tidak diperbolehkan menikah dengan boru atau anak perempuan dari namburu kita. Namburu kita itu bisa berarti adik laki-laki bapak kita. Ini bahasa Indonesia nih ya, adik laki-laki bapak kita secara umum, atau abang laki-laki bapak kita. Atau kalau dalam bahasa Batak ya istilahnya namburu itu ya ikonnya lah, ikonnya bapak kita. Nah itu jelas tidak diperbolehkan menikah seperti itu, karena itu sama saja dengan menikah incest, walaupun masih beda marga ya, beda marga, tapi ini kan menikah dengan boru atau anak perempuan dari boru kita, jelas tidak boleh. Nah seperti itu. Jadi itulah keempat hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum perkawinan secara adat Batak Toba. Nah begitu ya. Baik Pak, ya. Baik. Berarti bagaimana semarga itu jelas dilarang ya Pak? Jelas Lalu dilarang. bagaimana dengan perkawinan dengan pariban? Apa bisa tolong Pak penjelaskan apa yang dimaksud dengan pariban? Nah, oke. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, kita harus pahami dulu apa itu pariban. Kalau dalam adat Batak Toba, yang dinamakan pariban itu ialah boru atau anak perempuan dari tulang atau paman. Nah, tulang ini dalam arti kata ya paman ya bisa dalam arti kata entah itu adik laki-laki ibu atau abang laki-laki dan ibu. Nah, kan seperti itu ya. Nah itu jadi kan otomatis kalau kayak ini misalnya contohnya Pak saya zaman lalu, udah pasti pada zaman lalu ya. Mama saya urus jombing, otomatis abang laki-laki mama saya atau adik laki-laki mama saya yang marga di jombing, baik itu kandung ataupun sepupu gitu ya, ataupun masih sama-sama marga di jombing. Nah itu otomatis tulang. Saya jadi manggil tulang ke marga di jombing, kan ceritanya begitu. Saya panggil tulang. Nah jadi otomatis anak perempuan dari tulang saya ini marga di jombing, otomatis dia tulang pariban saya. Jadi anak perempuan atau boru ya, boru dari tulang saya itu yang boru di jombing tadi, otomatis itu pariban saya. Jadi saya bisa panggilannya bisa dua, bisa panggil kakak atau bisa panggil adik. Nah seperti itu pariban saya ya. Nah otomatis seperti itu. Nah sekarang kalau ditanya apakah menikah dengan pariban itu diperbolehkan? Jawabannya jelas, boleh. Diperbolehkan. Itulah yang dikenal dengan istilah pernikahan marpariban. Nah kalau dalam pernikahan marpariban itu memang boleh saya menikah dengan pariban saya marga jombing, tidak dilarang. Tidak dilarang ya. Tidak dilarang kita menikah secara marpariban gitu ya. Hanya secara adat tidak dilarang, karena itu kan dalam arti supaya kita bisa dekat, nggak jauh-jauh. Itu kan sebenarnya maksud dan tujuan kenapa bisa menyelenggarakan pernikahan marpariban, kenapa bisa dilakukan pernikahan marpariban gitu, baik secara adat Batak dan juga secara hukum adat Batak Toba. Itu sudah diperbolehkan ya, karena kan kebanyakan orang yang seperti ini, kebanyakan keluarga yang menerapkan perkawinan marpariban seperti ini, itu tujuannya supaya apa? Supaya jangan jauh-jauh deh, supaya kamu jangan jauh-jauh deh sama saya gitu. Udahlah kalian dekat aja, kalian udah keluarga udah akrab, udah nikah aja kan gitu ya. Nah seperti itu marpariban. Cuma hati-hati, ada konsekuensi yang bisa dibilang lebih berat. Kalau kita terlibat, konsekuensinya apa? Nah misalnya seperti ini. Ketika pesta pernikahan sudah
siap sudah melangkah lagi tantangan yang pertama ya. Jadi semua tahap sudah dilalui, mulai dari markusip, nah kemudian juga markusip, martomo raja, martupol, kemudian juga masih buah-buahi, bahkan juga kemudian nanti masih buah-buahi, kemudian juga pemberkatan di gereja, sudah sampai pemberkatan di gereja dan juga acara adat atau lebih tepatnya minimal sudah sampai martupol gitu ya, minimal sudah sampai martupol, artinya pengenahan di gereja. Tapi untuk yang Protestan ya, karena kalau untuk Katolik tidak ada seperti itu. Kalau di Katolik itu sebutannya pengumuman. Jadi pengumuman sebanyak 3 kali di gereja yang akan ditutup pasangan yang akan menikah tadi. Nah itu kalau untuk Katolik. Tapi kalau bahasa Protestan ya, kalau misalnya di HKBP itu martupol. Nah seperti itu. Jadi kan martupol tuh artinya udah sah gitu ya, udah sah, pertunangan sudah sah, siap untuk menikah. Kalau untuk di Protestan seperti HKBP. Nah cuman kalau misalnya ini kalau untuk yang Protestan ini ada catatan untuk yang Protestan ya, terutama ketika itu sudah dilakukan sudah sampai martupol, mungkin juga sudah sampai martomo raja ya kan. Di martupol itu kan biasanya ada martomo rajanya juga teman-teman ya, teman-teman ada martomo rajanya juga. Sudah sampai ke situ kita ke pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga, baik para anak maupun para guru, keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita, itu sudah sampai kita ke tahap ini sudah sampai ke pembicaraan di tahap martupol ini antara keluarga dalam martupol raja ini. Nanti rupanya tiba-tiba ada kejadian salah satu selingkuh, entah itu yang cowoknya atau yang ceweknya gitu ya, entah yang dari pihak entah yang mempelai laki-laki atau di kalau mempelai perempuannya salah satu selingkuh, dan mereka berkeras udah bubar, batal aja gitu. Nah kalau sudah bubar batal aja, kan jadi bisa batal itu kemungkinan pertama, bisa batal nggak jadi menikah gitu ya, karena misalnya salah satu pihak karena berselingkuh kan gitu ya, atau ketahuan misalnya diam-diam udah nikah diam-diam gitu misalnya kan seperti itu ya, itu otomatis kan batal. Itu yang kemungkinan pertama. Nah yang kemungkinan kedua sudah sampai ke tahap selain martupol dan martomo raja tadi, sudah sampai ke masih buah-buahi pemberkatan pernikahan, juga sampai ke acara adat dan juga resepsi. Tiba-tiba di tengah jalan, katakanlah sudah jalan misalnya pernikahan mereka katakanlah sudah jalan beberapa tahun begitu ya, tiba-tiba terjadi perselingkuhan salah satu pihak, baik entah pihak mempelai laki-laki ataupun pihak mempelai wanitanya, katakanlah dia ketahuan selingkuh sehingga terjadi perceraian, pisah gitu, walaupun ini mas kawin tapi pisah, bercerai. Nah makanya ketika dua hal ini terjadi akan ada konsekuensi yang tidak hanya berat ya, bahkan juga sangat berat untuk kedua keluarga ini. Apa? Nah jadi hubungan persaudaraan antara ibu si mempelai dengan ibu si mempelai pria dengan ya orang tuanya lah ya tidak hanya ibunya ya, orang tuanya ya, terutama orang tuanya si mempelai pria dengan orang tua dari si mempelai wanita, dalam arti tulangnya si mempelai pria tadi ya, tulangnya si mempelai pria tadi itu hubungan antara mereka, terutama ya dalam tapi terutama ya ibunya ya, ibu mempelai pria dengan ayah dari mempelai wanita itu atau tulangnya si pria ini akan menjadi renggang. Renggang itu konsekuensi beratnya. Kalau terjadi dua hal tadi, renggang, bahkan juga kalau misalnya nanti suatu saat nih mereka nih ketemu, jadi biarpun itu kandungnya, katakanlah itu kandungnya nggak keluar, diam-diaman. Bahkan kalaupun ketemu bisa kadang-kadang kalau lagi panas-panasan bisa saling memaki, bisa saling menjatuhkan, bisa saling menjelekkan. Ternyata misalnya Ito ini burungnya tukang selingkuh nih gitu, ternyata burungnya Ito ini tukang selingkuh. Atau kalau sebaliknya nih, sebaliknya tuh bilang, ternyata anaknya Ito ini selingkuh, anaknya selingkuh, terus dikasih sama yang lain sampai burung saya pegang diceraikan. Nah itu kan contohnya seperti itu, jadi saling memaki-maki, bahkan bisa gontok-gontokan gitu ya, bisa gontok-gontokan, bahkan juga ujung-ujungnya bisa berantem antar keluarga besar. Nah begitu, itu konsekuensi terberatnya kalau menikah marpariban, pokoknya seperti itu ya. Kemudian
kekurangannya memang ini kekurangan ketiga, tapi tidak seberat yang dua tadi ya. Ketika meningkatkan terhadap tanpa disadari ya, memang ruang gerak keluarganya, ruang lingkup dan ruang gerak dari keluarga mereka tidak bertambah luas, cukup di situ-situ saja. Jadi hubungan antara keluarga ya cukup di situ-situ saja, tidak ada berhubungan dengan keluarga baru di luar keluarga inti mereka, di luar keluarga mereka sendiri, itu nggak ada hubungannya. Jadi lingkupnya hanya di situ-situ saja. Nah, apalagi kalau misalnya di antara pasangan yang menikah mataharikan ini ada saling protektif, misalnya di cowok melindungi pria, melindungi wanitanya supaya jangan terlalu banyak gaul sama orang daripada nanti selingkuh. Atau misalnya yang si wanita, atau misalnya mempelai wanita sama pasangan prianya ngebatasi dia berteman juga, atau ngebatasin atau menggabungkan secara karir gitu ya, dikasihnya dibatasi gitu kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Waduh, istilahnya kalau di istilah di toba, istilah umumnya polisi toba gitu ya. Misalnya kalau dibilang kayak polisi toba, nanti kan ujung-ujungnya malah jadi waduh, ruang lingkup saya terbatas nih, saya nggak bisa bebas mengembangkan karir gitu, mengembangkan peluang gitu. Pokoknya saya kalau tidak mau dibilang tidak punya kesempatan ya kurang kesempatan lah untuk bisa berkembang maju gitu, untuk mengembangkan diri dan potensi apa yang saya miliki gitu. Itu memang salah satu bentuk kekurangan dari nikah secara iman. Itu salah satu kekurangan dan kelemahannya gitu teman-teman. Baik Pak, menarik sekali ya Pak ya dari penjelasan Bapak. Tapi saya masih ada pertanyaan lain Pak. Misal begini, misal seorang pria memanggil orang tua wanita dengan sebutan amangboru dan namboru, apakah pria dan wanita tersebut masih bisa disebut pariban Pak? Oke, baik. Kalau seorang pria memanggil namboru orang tua wanita dan juga memanggil amangboru ya, ke bapaknya mempelai wanita tadi, ke bapaknya calon mempelai wanita tadi, itu jawabannya tegas. Itu tidak bisa disebut dengan pariban. Kenapa tidak bisa disebut dengan pariban? Karena seperti saya jelaskan tadi, yang bisa disebut pariban itu kalau pria memanggil orang tua dengan sebutan ulang itu baru bisa disebut pariban. Itu baru bisa disebut pariban, dan kalau dari itu baru boleh menikah secara pariban. Akan tetapi kalau seorang pria itu memanggil orang tua wanita dengan sebutan namboru dan amangboru, tapi dengan catatan di luar namboru dan amangboru kandung ya, di luar dengan namboru dan amangboru yang di luar dari namboru yang masih semarga, misalnya masih sama-sama boru Manalu gitu ya misalnya. Nah itu kalau dalam lingkungan dan tata boga itu kalau untuk menikah seperti saya katakan tadi, kalau menikah dengan boru dari namboru ini dalam arti kata namboru ini, boru dari namboru itu ya kakak atau adik perempuan dari bapak. Itu kan itu tidak diperbolehkan. Seperti saya katakan tadi, itu tidak diperbolehkan anak tetap. Nah, makanya ini kalau dalam konteks namboru dan namboru kandung, kalau buku tapi yang ada itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau kita memanggil orang tua wanita dengan sebutan amangboru dan namboru, dalam arti di luar namboru dan namboru ya, mereka dalam arti panggilan secara umum di adat Batak Toba. Artinya di marga yang sudah berbeda ya, marga yang sudah berbeda, kemudian juga tidak hanya berbeda, misalnya Manalu tidak hanya antara Manalu dengan Manalu saja gitu, tapi antara Manalu dengan marga lain, yang marga lainnya ini juga sudah di luar kelompok atau rumpun marga Manalu, sudah beda gitu kan, otomatis sudah berbeda ya memanggilnya itu. Nah kalau memanggil amangboru dan namboru dalam konteks di luar amangboru dan namboru kan, kalau nah itu memang bukan pariban, di satu sisi. Akan
ini yang dalam konteks panggilan umum ya, bukan panggilan dalam keluarga atau nambur kami, bukan. Maksudnya yang sudah di luar ini, sudah di luar keluarga gitu ya. Dan juga kelompok marganya bukan kelompok marga yang berbeda, ini masih sama-sama batang toba. Nah itu oke, tidak masalah. Jadi kalau kita mau, misalnya si pria mau menikah dengan wanita yang orang tua, wanita yang dia mau menikah dengan wanita yang mana si pria ini memanggil orang tua di wanita ini dengan sebutan Namboru dan Namboru. Kalau sudah di luar itu tidak masalah karena sudah beda marga, sudah beda kelompok hukum marga. Kenapa demikian? Karena adat Batak itu menganut sistem eksogami. Eksogami dalam perkawinan, yaitu apa? Alangkah baiknya, ya bukan cuma alangkah baiknya, yang baik harus gitu ya. Pria nikah dengan wanita dari marga yang berbeda, termasuk juga dengan marga di luar kelompok marga yang bersangkutan. Itu yang dimaksud dengan pernikahan secara eksogami. Jadi kalau memanggil orang tua wanita tersebut dengan Amangboru dan Namboru, memang itu sudah bukan martariban. Itu di satu sisi bukan martariban, tapi di sisi lain kalau itu panggilan Amangboru sama Namboru ini di luar konteks keluarga ya, keluarga kandung, terutama keluarga kandung orang tua kita, itu tidak masalah kalau menikah dengan wanita itu, karena itu sudah eksogami, sudah di luar marga, itu sudah beda marga. Cuma kan ini Amangboru dan Namboru ini kan konteksnya lebih ke panggilan umum gitu ya, panggilan umum dalam masyarakat Batak Toba gitu ya, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk nomor 5. Baik, silakan diteruskan. Kita punya pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan kalimat dia jual atau yang disebut dijemput beli? Apakah si perempuan dibeli atau bagaimana? Oke, begini. Kalau kita perhatikan kalimat dalam jual atau dijemput beli dalam masyarakat Batak Toba, memang benar pada zaman dulu, pada zaman dulu ya, untuk ada orang Batak Toba pada zaman dulu itu memang di alam tua dalam arti sebenarnya dijemput beli. Jadi artinya seorang pria itu membeli seorang wanita untuk tidak hanya menikahinya, bahkan bisa dijadikan sebagai pembelian. Tapi ini konteks zaman dulu ya, ini konteks zaman dulu. Kalau ada masa sekarang, tentu saja kita mengalami pergeseran konteks. Apakah itu? Jadi yang sebenarnya dikatakan di alam jual atau di alam beli, ya itu lebih merupakan ya, itu bahasa sederhananya itu lebih merupakan makna daripada kata dilamar. Jadi kita melamar si wanita untuk kita, yang mana tentu saja dalam aturan adat Batak Toba dan hukum adat Batak Toba itu sendiri, ketika seorang pria melamar seorang wanita, yaitu kan tentu harus menyerahkan sejumlah uang jujur atau dibilang sinamot untuk sebagai tanda bahwa saya serius nih mau menikah sama wanita ini, pilihan saya. Jadi saya berikan uang jujur sebagai sinamot, yang mana memang masalah sinamot ini pemberiannya besarannya berapa tergantung kesepakatan dari keluarga besar masing-masing. Nah itu yang mana tentu saja hal ini akan dibicarakan mulai dari tahap manusip, kemudian juga martowo raja, sampai nanti pas martupol di gereja ya, itu kan ada ini lagi, ada martupol di gereja untuk yang Protestan ya, itu kan nanti ada martowo raja lagi, di situ dibicarakan tentang sinamot tadi. Bahkan nanti pada saat acara ada pernikahan itu nanti juga ada kata sinamot. Jadi membicarakan tentang jumlah sinamot yang diberikan oleh pihak mempelai pria terhadap pihak mempelai wanita sebagai tanda si wanita ini di alam jual untuk menikah dengannya gitu. Itu sebenarnya konteks sekarang tuh di alam jual itu dalam arti kata dilamar, bukan dijual dalam arti sebenarnya. Tapi kalau konteks dulu memang betul dijual gitu ya. Kita semua juga tahu kenapa dalam acara adat Batak Toba, acara pernikahan adat Batak Toba. Nah ini pada saat acara Manguwosi itu nanti ada 2 lagu yang biasa dinyanyikan.
Ya sebenarnya sih banyak ya, tidak hanya satu atau dua lagu saja, banyak. Tapi ini saya kasih dua contohnya ya. Yang pertama Boru Pangwaran, dan itu biasanya dinyanyikan dalam Mangulo Silulo Kela, dan itu biasa dinyanyikan saat pulosnya itu dibawa ke depan oleh para penarinya itu. Atau kalau misalnya tidak pakai penari ya, misalnya menikahnya di kampung, itu pada saat pulosnya dibentangkan oleh keluarga mempelai wanita. Nah itu lagu Boru Pangwaran. Disusul nanti dengan mandokata dari atau ungkapan ini mandokata atau ungkapan kata sepatah dua patah kata dari orang tua si mempelai wanita tadi. Nah baru nanti puncaknya itulah pada saat pulosnya itu diselempangkan ke kedua mempelai, termasuk juga nanti ada diserahkan namanya mandarhela. Mandarhela itu sarung untuk itu dari keluarga dari orang tua pengantin wanita ke prianya itu, ke dia diserahkan untuk prianya itu atau helanya itu. Yang mana kalau diserahkan mandarhela itu artinya ya walaupun artinya nanti diharapkan si prianya ini bisa terlibat di keluarga istrinya atau dalam acara-acara adat gitu, dalam acara-acara adat atau nulawan, ada atau misalnya nulawan gitu ya, itu diharapkan bisa terlibat. Dan juga itu juga makna Pulau Kela itu kan kalau makna sekarang ya, itu kan di maknanya kan itu sebagai ungkapan dan doa supaya si pengantin wanita ini dapat dia dapat membangun hubungan rumah tangga yang bahagia dengan suaminya. Nah itu sebenarnya makna dari makna filosofi dari acara adat Mangulo Silulo Kela. Nah kenapa pada saat pulos itu dipasangkan itu lagu pengirimnya adalah Borhat Madainang selain lagu Boru Pangwaran tadi. Karena kalau dalam lagu Borhat Madainang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya berangkatlah putriku gitu. Borhat Madainang itu artinya berangkatlah putriku gitu. Berangkatlah putriku untuk bersama suamimu untuk membangun keluarga yang baru gitu, keluarga yang bahagia dan damai sejahtera, kan begitu maknanya. Cuman itu makna sekarang. Tapi memang kalau dulu sebenarnya kalau lagu Borhat Madainang sendiri supaya teman-teman tahu itu diciptakan karena dasar filosofinya adalah karena kan itu sebenarnya kalau zaman dulu ya, kalau mengikuti makna zaman dulu itu berangkat dari pemaknaan pernikahan secara adat batas zaman dulu, yaitu apa? Kenapa dibilang Borhat atau berangkatlah putriku itu karena dulu itu seperti saya katakan tadi seorang wanita itu menikah sama suaminya itu betul-betul dijual, istilahnya betul-betul dijual ke suaminya gitu ya, dijual ke suaminya. Dan itu kalau mengikuti makna zaman dulu itu ungkapan kesedihan lebih banyak ungkapan kesedihan dari orang tua zaman dulu, orang tua mempelai wanita karena anaknya ini akan dijual atau istilahnya dijual oleh suaminya. Nah untuk dinikahkan gitu. Tapi kan itu zaman dulu. Tapi kalau pakai sekarang ya Borhat Madainang itu maknanya ya kita itu kan artinya ungkap harapan dan doa orang tua semoga si borunya ini bahagia gitu, restu gitu hidup. Maksudnya mereka dengan mereka menikah dengan si anak borunya ini, si borunya menikah dengan pria-prianya, yaitu harapan doa dan doanya itu semoga mereka berbahagia, semoga boru ini berbahagia dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, dalam membangun dan mengarungi rumah tangga yang bahagia dan sejahtera bersama suaminya gitu. Jadi kan membangun keluarga baru gitu ya. Itu sebenarnya. Dan memang kalau dalam ini sekarang tambahannya. Nah, sebagai tambahan memang kalau pengalaman saya baik lagu Borhat Madainang maupun Boru Pangwaran itu memang sering dijadikan secara beriringan dalam acara Mangulo Silulo Kela seperti ini gitu ya. Jadi makanya kan tidak jarang ya dalam kasus seperti ini, dan memang tidak jarang kalau dalam banyak kasus ini pengalaman saya ketika lagu artinya ketika Mangulo Silulo Kela jangankan saat lagu Borhat Madainang diinginkan, jangankan saat lagu Borhat Madainang dinyanyikan, artinya jangankan saat lagu Borhat Madainang dinyanyikan. Nah saat lagu Boru Pangwaran dinyanyikan, padahal itu belum ada kata dari orang tua mempelai wanita, ini baru lagu Boru Pangwaran. Di situ aja Boru Pangwaran dinyanyikan, di situ sudah langsung tangis-tangisan. Tapi ya sudah, ini saya tambahkan saja. Tapi memang kalau kita bicara tentang lagu Boru Pangwaran ya, supaya teman-teman tahu juga, ini kan dua dari sekian banyak ya lagu-lagu pengiring acara adat Mangulo Silulo Kela gitu ya, di acara adat. Tapi saya tambahkan sedikit, untuk lagu Boru Pangwaran
itu sekarang ini justru salah satu lagu Mangulo Sibuloskela yang sudah terkenal sampai ke Austria, Eropa. Sudah terkenal sampai ke Austria, Eropa. Dan yang mempopulerkan itu orang Austria juga. Orang Austria namanya Herman Delago. Ketepatan dia punya istri orang Batak juga. Nah, yang menyanyikan dan yang memainkan musiknya orang Austria semua. Herman Delago kan orang Austria. Terus yang memainkan musiknya juga orang Austria semua. Dan otomatis yang menonton orang Austria semua, dan bahkan bukan tidak mungkin orang-orang dari negara-negara Eropa lainnya ikut menonton juga lagu Manggoran dinyanyikan di Austria seperti itu. Ya entah katakanlah itu sudah dari negara Belanda, Belgia, Luxembourg, bahkan juga ada yang dari Prancis, luar biasa. Karena begini, karena ini sebagai penutup lagu yang biasa dinyanyikan untuk mengiringi Mangulo Sibuloskela gitu ya, dengan kata lain lagu pengiring acara adat Mangulo Sibuloskela gitu ya, yang maksudnya biasanya habis itu ada tangis-tangisan gitu ya, itu bisa terkenal itu sampai ke Austria gitu, sampai ke negara-negara Eropa lain gitu, seperti itu. Ya itu tambah sedikit saja ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Desi. Baik teman-teman semua, jadi kesimpulan dari topik kita ini, hukum adat perkawinan dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan rangkaian kebudayaan yang kompleks yang tidak hanya proses penyatuan antara mempelai semata, bahkan jauh dari itu. Hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba merupakan adat perkawinan serangkaian prosesi yang mengingatkan dua keluarga besar mempelai dan melibatkan banyak sekali individu dalam rangkaian prosesi tersebut. Dan hal yang menarik lainnya, di Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2010. Dengan begitu kita dapat menemukan pula sebanyak itu ragam kebudayaan di Indonesia. Sangat menarik bukan? Disitulah kenapa begitu pentingnya kita mempelajari ilmu antropologi untuk mengenal jati diri bangsa kita dengan lebih baik, hidupnya lebih baik dalam bermajukan. Oke, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu acara ini untuk dapat terselenggara. Terima kasih kepada Universitas Angkutan Tular, terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Des. Lalu terima kasih kepada kelompok 6, kelompok antropologi. Semoga sukses semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. I got so much motherfucking design on right now. Dirty Town.